I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan pelek yang minta saya untuk merepaintnya. Untuk langkah awalnya seperti biasa kita buang dulu ya untuk anginnya. Setelah kita buang, jangan lupa juga kita amplas. Dan untuk mengamplasnya cukup menggunakan ukuran 800 karena untuk bawaan catnya ini masih bawaan dealer ya. Jadi kita cukup untuk mengamplasnya saja. Mungkin teman-teman bisa juga mengayak motornya kalau apabila teman-teman ingin merontokkannya. Kita amplas ke seluruh permukaan velg ya. Tujuannya agar supaya nanti proses epoksinya bisa menempel ataupun bisa merekat dengan lebih baik. Oke, lakukan hal yang sama untuk bagian velg yang satunya. Untuk proses pengamplasannya usahakan teman-teman menggunakan air. Untuk proses repaint velg ini banyak juga ya cara-caranya, ada yang dilepas bannya ataupun ada yang tidak. Kalau saya pribadi kebanyakannya saya tidak melepas bagian bannya supaya nantinya saat pemasangan ataupun pengambilan barang yang punyanya tidak terlalu repot atau boleh dibilang langsung dipasang lagi. Dan kebetulan juga yang punya motornya beliau cuma membawa velgnya, beliau membongkarnya sendiri di rumahnya, jadi tempat saya cuma dibawa velg sama bannya saja. Nah, apabila sudah selesai kita diamkan hingga benar-benar kering ya. Setelah kering kita lanjut untuk pemasangan bagian kertas di sampingnya, dan jangan lupa juga untuk bagian sela-sela seperti ini kita tutup menggunakan maxing tape. Untuk proses epoksi. Nah, untuk caranya kita lakukan tipis-tipis merata ya. Di sini saya menggunakan 2 layer, dan setiap layernya saya jeda kisaran 30 menit ataupun 20 menit. Mungkin selama bulan Ramadan kemarin saya tidak mengupload video ya karena kebetulan pekerjaan saya begitu banyaknya. Jadi mungkin tidak ada kesempatan untuk membuat video. Bahkan ada yang meminta saya untuk merepaint body, saya tolak dikarenakan takut tidak keburu ataupun lama waktunya ya, karena pekerjaan saya itu benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Apabila proses epoksi sudah selesai, jangan lupa kita diamkan hingga benar-benar kering. Mungkin bisa ditinggal 1 harian ya supaya epoksi itu benar-benar kering. Dan kita lanjut lagi untuk warna inti, yaitu warna putih ya, sesuai keinginan konsumennya. Untuk proses pengecatannya mungkin sebagian teman-teman sudah banyak yang tahu. Tapi untuk yang belum tahu, untuk proses seperti ini sama aja ya ketika teman-teman menggunakan cat kaleng ataupun cat semprot. Untuk langkah awalnya lakukan tipis-tipis merata dulu ya, setelah itu baru kita naik layer berikutnya. Dan saya ingin ucapkan kepada teman-teman yang selalu support channel saya, terima kasih banyak ya atas supportnya. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa juga tekan like dan subscribe-nya. Saya lebih semangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat, karena dukungan Anda sangat berarti buat saya. Oke, kita lanjut lagi untuk ban yang satunya ya, atau velg yang satunya. Untuk caranya sama aja seperti video yang awal. Nah, kebetulan untuk proses seperti ini kondisi pekerjaan saya lagi longgar ya, maka dari itu saya kerjakan secepatnya supaya
Apabila proses warna intinya sudah selesai, di sini kita diamkan hingga benar-benar kering. Setelah kering, kita lanjut untuk proses finishing clear. Nah, di sini kebetulan udah saya clear ya teman-teman. Dan untuk cara-caranya juga mungkin teman-teman juga sudah paham. Setelah itu kita lepas untuk bagian mixing tab-nya ataupun bagian yang menutupi lubang baut-baut yang sebelumnya kita pasang mixing tab. Dan jangan lupa juga kita lepas untuk bagian kertas yang ada di tepian bannya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa juga untuk teman-teman kita ngopi-ngopi dulu ya, supaya dapat sedikit senang lagi seputar return ataupun modifikasi. Baiklah, kita lanjut lagi untuk proses pelepasan kertasnya. Agar terlihat menarik, di sini saya akan menambahkan tulisan di bagian ban motornya supaya terlihat berbeda dengan yang lain. Dan untuk cara menggunakan spidol ban ini, teman-teman tinggal kocok-kocok, setelah itu tekan untuk bagian bawahnya supaya tintanya bisa keluar. Setelah keluar, kita lanjut untuk penulisan ataupun merek dari ban itu sendiri. Nah, kita lakukan secara perlahan-lahan ya. Dan untuk cara ini teman-teman bisa juga melakukannya dengan tipek kalau teman-teman tidak memiliki spidol ban. Mungkin saja ada perbedaan cara menggunakannya. Kalau untuk jenis tipek itu tintanya sedikit cair ya, maka kita harus hati-hati saat mengikuti ataupun menulis merek pada ban itu. Perbedaannya kita menggunakan spidol ban, jadi kita tinggal tulis saja. Nah, untuk spidol ban ini sebenarnya tidak langsung jadi ya teman-teman. Kita harus melakukannya 2 lapis supaya terlihat warnanya ataupun terlihat tulisannya. Mungkin saya tidak bisa videokan ketika velg ini terpasang di motornya karena saya hanya mendapatkan kiriman velgnya saja. Tapi teman-teman yang penting bisa tahu ya cara return velg ini. Mungkin kalau ada kesempatan saya akan meminta ke pemilik velg ini ya agar meminta saat proses ataupun setelah proses pemasangan. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Salam kreativitas. Dan seperti inilah ketika terpasang di motornya. Foto ini kiriman dari pemilik motornya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.